مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Nuraini, seorang wanita muslimah berhijab yang telah menyelesaikan pelatihan sebagai TKW, mengemas tasnya dengan hati-hati dan mempersiapkan dokumen perjalanan sambil menyapa ibunya di beranda rumah. Lalu ia berkata, "Bu, doakan Nuraini supaya selamat sampai tujuan dan bisa bekerja dengan baik di Jepang." Ayahnya menyalami Nuraini dengan erat di depan pintu mobil tetangga yang akan mengantarnya ke bandara, sambil berujar, "Nak, ingatlah selalu Allah dimanapun kamu berada, dan semoga kesulitan yang datang selalu bisa kamu atasi dengan tawakal." Mobil melaju meninggalkan desa, sementara Nuraini menundukkan kepala ketika melewati masjid kampung untuk mengucap salam terakhir, dengan harapan kepergiannya ini membawa berkah bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Setibanya di bandara, ia bertemu dengan beberapa TKW lain yang juga akan terbang ke berbagai negara. Lalu mereka bertukar kabar dan tips keselamatan sambil menunggu panggilan boarding. Saat pengumuman keberangkatan terdengar, Nuraini berjalan menuju pintu masuk pesawat dan sempat menenangkan jantungnya yang berdebar melihat betapa besar pesawat itu. Sambil berdoa pelan, "Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini." Ia mengambil tempat duduk di bagian tengah, lalu meletakkan tas berisi Al-Quran dan barang pribadi di bagasi kabin, tanpa menyadari bahwa tas itu kelak akan menjadi sumber tuduhan keji. Penumpang lain mulai mengisi kabin, termasuk seorang pria bernama Pak Hamid yang duduk tak jauh darinya, dan seorang pemuda bernama Riko yang memandangi Nuraini dengan tatapan curiga. Kru kabin memberikan instruksi keselamatan, disertai penjelasan tentang pintu darurat dan prosedur jika terjadi keadaan genting, sementara Nuraini berupaya memahami setiap penjelasan meski perasaannya bercampur antara gugup dan semangat. Pesawat akhirnya mengudara dengan mulus, meninggalkan landasan dan menembus awan putih. Sementara Nuraini melihat pemandangan Indonesia dari ketinggian sambil mengucap syukur kepada Allah. Dia pun meneguhkan hati untuk bekerja keras di Jepang, dengan harapan bisa menafkahi keluarga, dan ia sempat berbisik pada Pak Hamid, "Semoga Allah berikan kita semua keselamatan hingga tiba di tujuan." Saat pesawat mulai stabil di atas ketinggian, Riko yang sedari tadi memperhatikan Nuraini menjadi curiga ketika melihat tas Nuraini yang menurutnya agak berat. Lalu ia berbisik pada penumpang sebelah, "Apa tidak aneh tas wanita itu begitu besar?" Penumpang yang diajak bicara menolak menanggapi, tetapi Riko terus mendesak, "Bukankah akhir-akhir ini sering ada kabar teror, dan mungkin saja dia menyembunyikan sesuatu di dalam tasnya." Kabar mencurigakan itu pelan-pelan menyebar ke beberapa kursi, meskipun belum banyak yang benar-benar percaya, namun desas-desus mulai melahirkan kerisauan di antara penumpang. Seorang pramugari memperhatikan keributan kecil dan bertanya kepada Riko, "Tuan, apakah ada masalah yang perlu kami bantu?" Sambil menoleh ke arah tas Nuraini yang disebut-sebut. Riko menjawab dengan nada serius, "Saya khawatir wanita itu membawa benda berbahaya, sebaiknya periksa saja." Lalu pramugari tersebut mengangguk dan berniat melaporkan pada seniornya. Nuraini, yang menyadari dirinya sedang diperbincangkan, bertanya kepada Pak Hamid, "Pak, kenapa orang itu melihat ke arah saya terus?" Dan Pak Hamid membalas lirih, "Saya belum tahu pasti, tapi tampaknya ada kecurigaan yang tidak berdasar." Suasana kabin menjadi agak tidak nyaman. Penumpang lain mulai saling berbisik dan menatap Nuraini, sementara Nuraini tetap berusaha tenang di tempat duduknya. Dalam sekejap, rumor bahwa Nuraini hendak meledakkan pesawat mulai terembus ke telinga beberapa orang, menyebabkan ketegangan meningkat dengan cepat. Dua orang pramugara datang menghampiri tempat duduk Nuraini, kemudian berkata dengan sopan, "Maaf Ibu, kami perlu memeriksa barang bawaan Ibu, mohon kerjasamanya." Nuraini mempersilakan mereka dengan tenang, sambil menegaskan, "Silakan periksa, tidak ada apa-apa selain barang pribadi dan Al-Quran." Namun rasa was-was sudah menyelimuti sebagian penumpang. Di saat Nuraini dipaksa membuka tas,
Muncul Pak Hamid yang dengan suara lembut tetapi tegas berkata kepada pramugara, "Sebagai sesama penumpang, saya bersedia menjadi saksi bahwa ibu ini tidak menunjukkan gelagat mencurigakan sejak awal." Pramugara menanggapi, "Terima kasih Pak, tapi kami harus tetap melakukan prosedur sesuai laporan." Lalu ia mulai memeriksa isi tas Nuraini sambil diawasi oleh penumpang lain. Ketika hanya ditemukan pakaian, alat mandi, Al-Quran, dan beberapa bekal makanan, Pak Hamid menambahkan, "Sebaiknya kita berhenti menuduh tanpa bukti, karena ini bisa merugikan orang yang tak bersalah." Namun Riko tak berhenti berkomentar, "Ada banyak cara menyembunyikan bahan peledak. Mungkin dia ahli dan sudah memodifikasi barang-barang ini," ucapnya dengan nada menantang. Mendengar itu, Pak Hamid memandang Riko dan berkata, "Saudara, jangan menebar sangka yang bisa menzolimi orang lain. Bukankah agama kita mengajarkan tabayun sebelum menuduh?" Riko bersikeras, "Saya berhak curiga demi keselamatan semua." Dan beberapa penumpang mulai mendukung pendapat Riko karena diliputi kekhawatiran yang berlebihan. Pramugara mencoba meredakan suasana dengan berkata, "Kami akan menindaklanjuti berdasarkan aturan penerbangan. Mohon tenang dan jangan membuat kegaduhan." Namun ketegangan tidak serta-merta mereda. Pak Hamid memohon pada semua orang untuk mempertimbangkan nalar. Ibu ini baru pertama kali keluar negeri, dan tidak terlihat membawa barang yang aneh. Tolong berpikir lebih jernih. Suara bising penumpang yang saling berbantah mengisi kabin, membuat banyak orang yang sebenarnya tidak tahu duduk perkara menjadi ikut cemas tanpa alasan yang jelas. Nuraini menghela napas sambil menahan tangis, lalu berucap pelan, "Saya yakin Allah Maha Tahu kebenaran, dan semoga semua ini segera selesai dengan adil." Kapten pesawat mendapat laporan dari kru kabin tentang potensi ancaman. Lalu ia mengumumkan melalui pengeras suara, "Kami akan melakukan penyelidikan internal, diharapkan seluruh penumpang tenang dan mematuhi perintah kru." Penumpang mulai gelisah, beberapa orang berbisik, "Kenapa kita tidak mendarat darurat saja? Ini sudah mencurigakan sekali." Sementara yang lain menganggap itu tindakan berlebihan. Pramugara senior menemui Nuraini dan berkata, "Maaf Ibu, kami diminta kapten untuk melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh. Kami akan membawa Ibu ke ruang awak kabin." Nuraini mengangguk patuh, lalu menoleh pada Pak Hamid, "Pak, mohon doanya. Semoga saya bisa menjelaskan semuanya dengan sebaik mungkin." Dan Pak Hamid menjawab singkat, "Insya Allah, saya juga akan bersaksi." Sesampainya di ruang awak, Nuraini ditanyai tentang detail perjalanannya, tujuan dia bekerja di Jepang, dan alasan membawa Al-Quran, sementara ia menjawab dengan jujur setiap pertanyaan. Pramugara senior yang bertugas memastikan tidak ada bahan peledak, mengecek barang Nuraini satu persatu, termasuk memindai tasnya dengan alat khusus. Hasilnya negatif, tetapi Riko, yang memaksa ikut masuk, bersikeras, "Bisa jadi dia menempatkan sesuatu di bagasi kargo. Jangan percaya terlalu mudah." Beberapa kru pesawat mulai meragukan klaim Riko. Namun mereka tetap terikat prosedur untuk memeriksa setiap laporan penumpang tentang ancaman keselamatan. Kapten pesawat menerima laporan pemeriksaan bahwa tak ditemukan apapun selain barang normal. Tetapi desakan Riko membuat penumpang lain takut untuk tetap melanjutkan perjalanan tanpa kejelasan. Suara pengumuman kembali terdengar, "Mohon seluruh penumpang tetap di tempat duduk masing-masing. Kami akan memutuskan tindakan selanjutnya setelah berkoordinasi dengan otoritas bandara terdekat." Ketika Nuraini kembali ke kursinya, Riko diam-diam menyebarkan kabar ke beberapa penumpang bahwa Nuraini sedang membangun alibi palsu, lalu ia berujar sinis, dia sudah menyiapkan berbagai jawaban agar tidak ketahuan. Penumpang yang termakan omongan Riko semakin yakin bahwa Nuraini benar-benar berbahaya, bahkan salah satu dari mereka berkata, "Lebih baik kita waspada daripada menyesal kemudian." Pak Hamid mencoba menenangkan seorang ibu yang ketakutan sambil berkata, "Setiap tuduhan harus diuji kebenarannya, tidak bisa semudah itu menuduh seorang muslimah berhijab sebagai teroris." Riko menangkap momen tersebut untuk memutarbalikkan fakta. "Lihat, dia punya sekutu. Pasti mereka sudah merencanakan ini bersama-sama," ucapnya di hadapan sekelompok penumpang yang gelisah. Pak Hamid menegaskan, "Saya hanya seorang penumpang biasa yang menginginkan ketenangan, bukan rekan siapapun dalam hal konspirasi semacam itu." Seorang pramugari lain, yang menyadari situasi kian genting, berbisik pada rekannya, "Kita perlu meredam kebisingan ini." Riko terus memicu keributan yang berpotensi menimbulkan kepanikan massal. Bagasi kabin Nuraini diperiksa ulang oleh pramugara dan kapten secara bersama-sama,
tetapi tetap tidak ditemukan apa-apa selain barang pribadi. Namun, karena provokasi Riko, beberapa penumpang masih meyakini bahwa Nuraini memiliki niat jahat, seolah-olah tidak lagi menghiraukan hasil pemeriksaan. Kru pesawat mencoba melakukan pengumuman klarifikasi, tetapi Riko justru meneriakkan tuduhan tambahan. Jangan percaya, mereka bisa saja bersekongkol, dan suara ribut kembali membahana. Nuraini duduk dengan tegar di kursinya sambil membaca doa dari Al-Quran kecil, sementara penumpang yang masih berpikir jernih berusaha untuk tidak terhasut oleh provokasi. Kapten pesawat, melalui saluran komunikasi internal, menginstruksikan kru kabin untuk menangani situasi ini secepat mungkin, karena pesawat tidak bisa sembarangan mendarat darurat tanpa instruksi otoritas. Para pramugara kebingungan menenangkan penumpang, sebab setiap upaya mereka dihadang oleh seruan Riko yang terus-menerus memancing kecemasan publik. Seseorang berteriak, kalau penumpang lain juga ikut curiga, kenapa kita tidak melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah wanita itu harus ditahan? Sementara kru kabin berusaha menentang ide tersebut. Kapten memanggil pimpinan kabin melalui interkom, kita harus mencegah tindakan main hakim sendiri. Usahakan agar setiap prosedur dijalankan tanpa menimbulkan gejolak lebih besar. Pak Hamid berdiri sejenak dan berbicara lantang. Saya meminta semuanya untuk menenangkan diri, kita percayakan pada petugas, dan ingatlah kita bukan penegak hukum di sini. Riko membalas dengan ketus, Pak, Anda terlalu naif, kita harus berjaga-jaga, karena ancaman bisa datang dari orang yang tak terduga. Disambut gumaman setuju oleh beberapa penumpang. Kru kabin kemudian mengumumkan, kami akan mempersiapkan langkah-langkah pengamanan ekstra sesuai prosedur penerbangan. Mohon tetap berada di tempat duduk dan ikuti instruksi. Dalam waktu singkat, suasana kabin semakin tegang, sebagian besar penumpang memasang sabuk pengaman sambil menunggu keputusan final, dan ketakutan menyelimuti mereka yang tak tahu harus berpihak kemana. Nuraini merasa dikepung oleh tatapan kecurigaan, meski ia sama sekali tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan, dan ia hanya bisa menyerahkan persoalan ini kepada keputusan kru penerbangan. Di tengah kebingungan itu, Kapten memutuskan untuk berbicara langsung dengan Nuraini lagi, dengan maksud mencari kepastian dan menilai kondisi psikologisnya demi keselamatan penerbangan. Nuraini dipanggil ke area depan pesawat, lalu di sana Riko menuduhnya dengan lantang. Saya yakin Anda sedang menyamar. Lihatlah, Anda bisa saja menyembunyikan perangkat dalam pakaian Anda, sambil menunjuk hijab Nuraini. Pak Hamid menyergah. Tolong jaga perkataan Anda. Ini sudah termasuk pelecehan dan tuduhan serius. Kalau memang ada bukti, tunjukkan bukti itu sekarang. Kapten mengintervensi dengan menepuk pundak Riko dan berkata, kami sudah memeriksa penumpang ini berulang kali, tidak ada indikasi benda berbahaya, tolong jangan menyulut kebencian. Riko bersikeras bahwa Nuraini memanfaatkan identitas religius untuk menyamar, dan beberapa penumpang yang sudah terprovokasi terus menuntut agar Nuraini disingkirkan demi keamanan. Pramugara senior yang ikut mengawasi menyadari ketidakadilan ini. Namun ia tetap harus mengikuti prosedur karena tekanan dari penumpang yang panik, sembari berharap kapten mengambil keputusan terbaik. Nuraini menegaskan, saya hanya seorang TKW yang ingin bekerja di Jepang, tidak ada niat lain, dan saya memohon supaya penumpang lain menghormati hak saya sebagai orang yang tidak bersalah. Keributan di kabin berlanjut, sebagian penumpang mulai berdebat satu sama lain, ada yang membela Nuraini, ada juga yang menuntut tindakan lebih keras. Pak Hamid memperingatkan Riko, ketahuilah bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, berhentilah menuduh tanpa bukti, tetapi Riko membalas dengan sinis, kita lihat saja siapa yang benar. Kapten tampak terbebani oleh situasi, namun ia memberi arahan terakhir melalui mikrofon internal, kami akan menepi ke bandara terdekat dan menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang, harap bersabar. Meskipun demikian, kegelisahan penumpang belum teratasi, dan Nuraini tampak tak berdaya di tengah opini mayoritas yang termakan fitnah Riko. Pesawat belum bisa mendarat mendadak karena jadwal bandara terdekat yang padat, sehingga penumpang harus tetap berada di dalam pesawat dan menunggu giliran. Riko memanfaatkan jeda waktu ini untuk mempertebal kecurigaan, dengan menyebarkan isu bahwa Nuraini memiliki rekanan di darat yang akan menjemput dan melancarkan aksi teror. Seorang ibu parubaya yang cemas bertanya pada pramugari, apakah ada jaminan bahwa kita akan selamat, kalau ancamannya ternyata benar? Sementara pramugari mencoba menenangkan, kami melakukan prosedur keamanan terbaik. Pak Hamid kembali angkat bicara. Setahu saya,
Belum ada bukti apapun tentang rencana peledakan, jadi mari kita berhenti terpancing kabar tanpa dasar. Namun Rico membalas, di era modern ini, teroris bisa berbuat apa saja, kita jangan lengah. Dan penumpang yang awalnya ragu mulai terpengaruh. Kapten memberi instruksi pada kru untuk mengunci akses ke kokpit dan meningkatkan keamanan, khawatir ada tindakan anarkis dari sekelompok penumpang yang terpancing emosi. Beberapa orang berkeras minta Nuraini diikat di kursinya agar tidak menimbulkan risiko. Sementara Pak Hamid menolak keras usulan itu, ini pelanggaran hak asasi, dia tak terbukti bersalah. Nuraini sendiri tetap menampakkan sikap kooperatif, hanya sesekali menjawab pertanyaan petugas dengan sopan, tanpa menunjukkan perlawanan. Pesawat terasa semakin menegangkan, penumpang mulai mengeluhkan kondisi psikologis mereka, dan situasi kabin menjadi gaduh dengan isak tangis serta perdebatan tak henti-henti. Di antara kegaduhan tersebut, Rico memandang Nuraini dengan tatapan mencemooh, seolah menunggu kesempatan untuk memojokkan perempuan muda itu lebih jauh. Kapten menerima peringatan dari menara kontrol bahwa pendaratan darurat mungkin akan memakan waktu lama, sehingga ia dihadapkan pada pilihan rumit untuk menenangkan penumpang yang nyaris rusuh. Saat rapat singkat di ruang awak kabin, kru menyampaikan bahwa mayoritas penumpang menuntut Nuraini segera disingkirkan, meski hanya berdasarkan tuduhan tanpa bukti. Pak Hamid menolak keputusan itu. Anda semua akan melakukan pelanggaran hukum dan moral. Apa jadinya jika kita salah menuduh seseorang yang tidak bersalah? Namun tekanan suara massa lebih besar, dan Rico tak henti-henti meneriakan, buang dia sebelum dia membahayakan kita semua, membuat kru semakin ketakutan akan terjadinya kerusuhan massal. Kapten, dengan berat hati, mengumumkan melalui pengeras suara, karena kondisi darurat dan demi ketenangan penerbangan, kami terpaksa menindaklanjuti permintaan penumpang mayoritas. Nuraini dibawa ke pintu darurat, dan meski ia menjerit, "Saya tidak bersalah, tolong berhenti," tak ada seorang pun yang berani melawan keputusan yang sudah diambil. Pak Hamid dan segelintir penumpang lain mencoba menghalangi, tetapi kru yang terintimidasi oleh massa memaksa mereka mundur, sambil berucap, "Kami tak punya pilihan, situasinya sudah tidak kondusif." Dengan penuh keputusasaan, Nuraini menatap langit dari ketinggian pesawat, lalu sekali lagi berseru, "Ya Allah, tolonglah hambamu, sebelum pintu darurat dibuka." Rico mendorong Nuraini, membuatnya terhempas keluar tanpa parasut, dan jeritannya menggema sesaat sebelum suaranya menghilang di pekatnya angin. Pak Hamid terduduk lemas, sementara penumpang lain terdiam, seolah tak percaya mereka baru saja menyaksikan tindakan yang begitu keji di udara. Tubuh Nuraini melayang di udara bebas, diterpa angin kencang yang mestinya membawa kematian. Namun atas kehendak Allah, laju jatuhnya seakan diperlambat oleh kekuatan tak terlihat. Di bawah sana terbentang lautan yang relatif tenang, dan pada saat yang tepat, Nuraini menghantam permukaan air dengan posisi yang meminimalkan risiko cedera. Nelayan Jepang bernama Tetsuo, yang sedang memancing di dekat sana, terkejut melihat sosok perempuan jatuh dari langit. Lalu ia bergegas menggerakkan perahunya ke titik jatuhnya Nuraini. "Apakah kau baik-baik saja?" teriak Tetsuo dalam bahasa Jepang. Meski Nuraini tidak sepenuhnya mengerti, ia tetap berusaha menggapai perahu yang dihampirkan kepadanya. Dengan hati-hati, Tetsuo dan rekannya mengangkat Nuraini ke atas perahu, mendapati bahwa meskipun kedinginan dan kelelahan, ia masih bernapas dan mampu membuka mata. Para nelayan memberikan selimut dan beberapa teguk air hangat, lalu salah satu dari mereka berucap, "Ini sungguh ajaib, seseorang jatuh dari pesawat tanpa parasut tapi masih hidup." Nuraini memanjatkan syukur pada Allah setelah menyadari ia selamat. Lalu ia berusaha menjelaskan asal-usulnya dengan isyarat dan sedikit kosakata Jepang yang ia ketahui. Tetsuo mengarahkan perahu ke dermaga terdekat, memastikan bahwa Nuraini segera mendapat pertolongan medis, sementara teman-temannya terus membicarakan kejadian luar biasa ini. Warga pesisir yang melihat kejadian itu segera berkerumun, menolong Nuraini menuju klinik desa dengan keheranan bercampur kagum, karena nyaris tak ada luka parah di tubuhnya. Dalam hati, Nuraini meyakini inilah bukti kuasa Allah yang melindungi hambanya. Meskipun secara lahiriah ia hanya bisa mengucap terima kasih berulang kali pada orang-orang yang menolongnya. Di klinik sederhana, perawat lokal memeriksa keadaan Nuraini sambil bertanya dalam bahasa Jepang yang terbata-bata. "Apa kamu bisa mengerti yang saya katakan? Apakah kamu sakit di bagian tertentu?" Nuraini mencoba menjawab semampunya. "Sedikit pusing,
Tapi saya rasa tidak ada tulang yang patah. Alhamdulillah, dan perawat itu tersenyum, sedikit memahami kata pujian kepada Tuhan. Tetsuo datang membawa penerjemah lokal yang fasih bahasa Indonesia. Lalu ia menyampaikan, "Kami terkejut menemukan Anda di tengah laut. Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Nuraini menjelaskan seadanya tentang tuduhan tak berdasar di pesawat, tentang betapa ia difitnah hingga akhirnya dilempar keluar oleh sekelompok penumpang yang mempercayai provokator. Penerjemah tertegun, "Sulit dipercaya ada orang yang sanggup melakukan hal seperti itu. Apakah Anda yakin mereka benar-benar menuduh Anda ingin meledakkan pesawat?" Nuraini mengangguk dengan sorot mata penuh kepastian. "Begitulah kenyataannya. Meskipun saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak bersalah, mereka tetap bersikeras mengusir saya." Tetsuo lalu berkata pada penerjemah, "Kalau begitu, kita harus segera melaporkan kejadian ini pada pihak berwenang di Jepang, supaya kebenaran terungkap dan korban tidak dibiarkan begitu saja." Nelayan lain menambahkan, "Saya akan bersaksi bahwa kami melihat dia jatuh dari langit. Tak ada cara lain kecuali dia dilempar dari pesawat. Ini benar-benar pelanggaran besar." Setelah diskusi singkat, tim nelayan dan warga desa setempat sepakat mengumpulkan bukti dan menyiapkan laporan resmi, sementara Nuraini diberi tempat tinggal sementara di rumah Tetsuo. Meski masih terkejut, Nuraini tidak lupa memohon ampun pada Allah dan mengucapkan hamdalah. Lalu ia berharap semua ini akan mendatangkan keadilan bagi dirinya yang telah difitnah. Tidak berselang lama setelah pesawat mendarat di bandara, otoritas setempat menerima laporan tentang insiden yang terjadi di atas penerbangan itu, sehingga awak pesawat dan penumpang terkait langsung diperiksa. Riko, yang mengompori massa, dipanggil secara khusus untuk dimintai keterangan, dan ia berusaha berkelit dengan mengatakan, "Saya hanya peduli keselamatan, bukan bermaksud mencelakai siapapun." Kapten dan para kru kabin juga diinterogasi, dan mereka tidak bisa mengelak fakta bahwa mereka telah membiarkan seorang penumpang dilempar keluar tanpa prosedur yang benar. Rekaman perdebatan di kabin, yang direkam beberapa penumpang, diunggah ke media sosial dan menjadi viral, menimbulkan kecaman luas terhadap sikap penumpang dan kru yang terlibat. Pihak berwajib menetapkan Riko sebagai tersangka atas provokasi dan percobaan pembunuhan, sementara kru pesawat terancam sanksi berat karena pelanggaran keselamatan penerbangan. Di tengah perjalanan pulang dari kantor polisi, Riko mengalami kecelakaan mobil yang parah, sehingga ia harus dirawat intensif, dan kabar itu dianggap banyak orang sebagai azab yang menimpanya. Pak Hamid, yang selamat dalam penerbangan itu, segera menghubungi keluarga Nuraini di Indonesia, menyampaikan bahwa Nuraini tidak tewas, melainkan ditemukan selamat oleh nelayan Jepang. Keluarga Nuraini langsung mengucap syukur atas kabar itu, dan mereka menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan tuntutan hukum atas tindak keji terhadap Nuraini. Maskapai penerbangan juga menerima kritikan pedas dan gugatan dari berbagai pihak, sebab gagal melindungi penumpangnya dan tak mampu mengendalikan situasi di kabin. Penyelidikan resmi dimulai, banyak saksi mata dimintai keterangan, sementara masyarakat luas menunggu hasil akhir perkara yang menyita perhatian dunia ini. Pengadilan digelar di Jepang dengan menghadirkan Nuraini sebagai saksi utama melalui telekonferensi, karena ia masih dalam proses pemulihan di desa nelayan tempat Tetsuo tinggal. Hakim mempertimbangkan rekaman video yang direkam penumpang, menayangkan detik-detik saat Riko memprovokasi massa dan kru pesawat akhirnya memutuskan mengeluarkan Nuraini dari pesawat. Pak Hamid memberi kesaksian langsung di ruang sidang, menegaskan bahwa Nuraini sama sekali tidak pernah menunjukkan niat jahat, dan segala tuduhan tentang rencana peledakan hanyalah fitnah. Riko, yang hadir dengan kursi roda akibat kecelakaan, mencoba membela diri. "Saya terpaksa karena khawatir. Saya pikir tindakan saya bisa menyelamatkan semuanya." Namun hakim tidak mudah tergoyahkan. Tim pengacara Nuraini membeberkan bukti detail, termasuk hasil pemeriksaan tas Nuraini yang tidak mengandung bahan peledak, serta kesaksian nelayan yang menemukan Nuraini. Persidangan berjalan dramatis. Banyak penonton yang marah atas perlakuan terhadap Nuraini, bahkan beberapa aktivis HAM mengutuk keras tindakan main hakim sendiri yang terjadi di pesawat. Kru pesawat mengaku bahwa mereka berada di bawah tekanan luar biasa. Namun pengadilan menegaskan bahwa keselamatan penumpang tetap tanggung jawab utama mereka. Hakim pun merumuskan dakwaan bahwa Riko bersalah memicu kerusuhan dan melakukan percobaan pembunuhan, sedangkan kru pesawat didakwa kelalaian dan pelanggaran prosedur penerbangan. Nuraini diminta bersaksi terakhir kali. Ia hanya menyampaikan,
Saya berharap semua pihak mengambil pelajaran dan tidak mengulangi tindakan keji yang didasari fitnah dan kebencian. Hakim menutup sidang dengan pernyataan bahwa putusan akhir akan diumumkan dalam waktu dekat, menegaskan keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status atau latar belakang. Beberapa hari kemudian, hasil putusan dibacakan di pengadilan. Riko divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, sementara maskapai penerbangan diwajibkan membayar kompensasi besar untuk Nuraini. Hakim juga menegaskan bahwa tindakan menuduh seseorang tanpa bukti kuat adalah pelanggaran serius, apalagi sampai mengorbankan nyawa orang tak bersalah. Pihak maskapai mengadakan konferensi pers. Kami menyesal atas kelalaian yang terjadi, kami akan bertanggung jawab penuh atas apa yang menimpa Ibu Nuraini, ujarnya sambil menunduk hormat. Nuraini, meski masih tinggal di desa nelayan, menerima kabar ini melalui panggilan telepon, di mana pengacaranya menyampaikan total kompensasi yang cukup besar untuk membangun kembali masa depannya. Media Jepang dan internasional menyorot kasus ini sebagai contoh buruk dari sikap paranoid terhadap simbol religius, yang akhirnya menimbulkan tragedi kemanusiaan. Berbagai dukungan mengalir kepada Nuraini, termasuk dari komunitas Muslim di Jepang, yang merasa terharu atas ujian berat yang menimpa saudari seiman mereka. Banyak pihak mengecam tindakan sekelompok penumpang yang rela melakukan kekerasan dengan dalih keamanan, padahal terbukti seluruh tuduhan teror hanya fitnah yang dikarang. Pak Hamid bersyukur keputusan ini membawa keadilan bagi Nuraini. Ia menuturkan pada stasiun televisi, "Semoga ini menjadi pelajaran bahwa kita harus berhenti menilai orang dari prasangka." Keluarga Nuraini di Indonesia menyatakan kegembiraan mereka, sebab selain kompensasi yang dapat membantu perekonomian keluarga, Nuraini juga mendapatkan nama baiknya kembali. Putusan pengadilan ini memicu perdebatan di berbagai negara tentang perlunya meningkatkan edukasi dan kesadaran akan bahaya fitnah, terutama yang didasarkan pada stereotip agama. Sementara menunggu proses administrasi hukum dan penyelesaian dokumen, Nuraini menerima tawaran pekerjaan sementara dari Tetsuo untuk membantu di restoran pinggir pantai milik keluarganya. Meskipun awalnya ragu karena perbedaan budaya dan bahasa, Nuraini mengikuti saran pengacaranya untuk tetap berada di Jepang sampai seluruh urusan hukum dan kompensasi beres. Setiap hari, ia membantu menyiapkan hidangan laut segar, belajar memasak masakan Jepang, dan sesekali bercerita pada pelanggan tentang kisah ajaibnya selamat dari pesawat. Penduduk desa mulai mengenal Nuraini sebagai sosok yang ramah dan tekun. Mereka terkesan melihat wanita berhijab yang tidak canggung bekerja keras di dapur dan melayani pelanggan. Tetsuo menepuk bahu Nuraini suatu sore. "Kamu membuat restoran kami semakin ramai. Banyak orang penasaran ingin bertemu wanita yang jatuh dari langit," ujarnya setengah bercanda. Nuraini tersenyum sopan, lalu membalas, "Alhamdulillah, semoga keberkahan juga mengalir bagi keluarga Tetsuo," dan penerjemah setempat membantu menerjemahkan kalimat itu. Keterampilan Nuraini dalam mengatur pengeluaran dan persediaan bahan terbukti membantu restoran berjalan lebih efisien, sehingga Tetsuo berencana memperpanjang kerjasama dengannya. Beberapa warga mulai menawarkan Nuraini kesempatan untuk mengelola toko kelontong di dekat dermaga, menyadari kemampuan organisasi dan semangat kerjanya yang tinggi. Nuraini merasa lega karena masa depannya di Jepang perlahan membaik, meskipun ia sempat mengalami peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya di negeri ini. Suasana hangat mulai terbentuk, menandakan bahwa perjuangan Nuraini untuk membangun karir dan menyejahterakan keluarga di Indonesia tidak sia-sia. Banyak pelancong yang datang ke desa itu setelah mendengar cerita Nuraini yang viral, kemudian mereka menemui Nuraini untuk bertanya langsung tentang pengalamannya yang luar biasa. Saat melayani pelanggan, Nuraini kadang menceritakan, "Allah telah menolong saya dengan cara yang tak pernah saya bayangkan, bukti bahwa pertolongannya bisa datang kapan saja." Berbagai pertanyaan muncul, termasuk dari beberapa orang Jepang yang menanyakan nilai-nilai Islam. "Bagaimana bisa Anda tetap tegar di bawah fitnah keji?" Lalu Nuraini menjawab, "Karena saya yakin keadilan Allah tak pernah tidur." Dengan bantuan penerjemah, Nuraini menjelaskan bahwa ia berusaha menghindari kebencian, karena Islam mengajarkan berbuat baik meskipun kita dizolimi, selama tidak membahayakan diri. Warga lokal kagum melihat ketulusan Nuraini. Beberapa di antaranya bahkan ikut tertarik mempelajari Islam. Mereka meminta Nuraini menunjukkan cara berwudhu dan sholat. Nuraini memandu mereka dengan penuh hormat, memastikan mereka paham dasar-dasar kebersihan dan tata krama. "Inilah cara kami berhubungan dengan Tuhan, melembutkan hati dan jiwa," tuturnya singkat.
Kehidupan sederhana di desa pesisir Jepang ini ternyata memberikan pelajaran penting, bahwa keteguhan iman dan sikap baik mampu membuka hati orang yang berbeda latar belakang. Tetsuo dan keluarganya pun mulai mempelajari bagaimana masyarakat Muslim menanamkan nilai saling menolong, terutama saat menghadapi kesulitan atau musibah. Nuraini diundang ke beberapa pertemuan komunitas, diminta berbagi kisahnya untuk mendorong toleransi dan rasa kemanusiaan, sehingga banyak orang merasa terinspirasi. Dengan rutinitas yang lebih tenang, Nuraini merasakan atmosfer positif di sekelilingnya, meskipun ia tetap waspada agar tidak terulang fitnah yang bisa kembali memicu konflik. Seiring berjalannya waktu, komunitas Muslim lokal mendengar tentang Nuraini. Mereka menemuinya dan berkata, "Kami ingin sekali bekerja sama dengan Anda untuk memperkenalkan Islam di desa ini." Nuraini setuju membantu. Lalu mereka memulai pengajian kecil di rumah salah satu Muslim Jepang, sambil mengundang warga yang tertarik mempelajari ajaran Islam. Meski jumlahnya terbatas, jamaah pengajian sering berdiskusi tentang keindahan akhlak dan cara Islam menanamkan rasa empati antar sesama manusia. Pak Hamid, yang akhirnya mampu datang ke Jepang untuk urusan persidangan, juga bergabung dalam pengajian itu. "Mari kita tunjukkan bahwa Islam adalah agama damai, yang mengajarkan kasih sayang," ujarnya. Warga desa kagum melihat sikap santun Pak Hamid dan Nuraini, serta terkesan bahwa Islam jauh dari stereotip kekerasan yang selama ini digaungkan di media. Beberapa nelayan bahkan menceritakan kisah Nuraini pada kenalan mereka di kota, sehingga makin banyak orang berdatangan untuk sekadar bertemu atau menanyakan ajaran Islam. Nuraini dan Pak Hamid memanfaatkan momen itu untuk menegaskan pentingnya tabayun, yakni memeriksa kebenaran sebelum percaya pada isu, agar tragedi seperti di pesawat tidak terulang. Mereka juga mengajarkan etika Islam dalam berdagang, bagaimana menghormati pelanggan dan menjaga kejujuran, sehingga bisnis lokal ikut merasakan dampak positif. Beberapa penduduk mulai tertarik mempraktikkan beberapa aspek Islam, misalnya berhenti mengonsumsi minuman keras dan menjaga kebersihan makanan, karena melihat efek baik bagi tubuh dan lingkungan. Dalam suasana harmonis ini, Nuraini memahami bahwa dakwah tidak selalu harus dengan ceramah, tapi bisa melalui keteladanan dan interaksi sosial yang menunjukkan nilai Islam sebenarnya. Setelah urusan sidang dan administrasi mulai mereda, Pak Hamid menyempatkan diri untuk berkunjung ke desa nelayan dan menemui Nuraini. "Alhamdulillah, saya akhirnya bisa bertemu Anda lagi di tempat yang penuh ketenangan ini." Nuraini menyambutnya dengan sukacita. "Terima kasih Pak, berkat kesaksian dan dukungan Anda, saya bisa mendapatkan keadilan, sekaligus keberkahan di negeri orang." Pak Hamid juga membawa kabar dari Indonesia, bahwa keluarga Nuraini sudah menerima sebagian uang kompensasi yang disalurkan oleh pengacara, dan mereka memanfaatkannya untuk memperbaiki rumah. Beberapa warga Jepang ikut menyambut kedatangan Pak Hamid, mereka ingin mendengar kisahnya langsung. Lalu Pak Hamid menceritakan peristiwa di pesawat dan bagaimana fitnah berhasil dilawan dengan kebenaran. Komunitas Muslim di desa itu mengadakan jamuan sederhana, menghadirkan hidangan laut lokal yang halal, sambil diselingi tanya jawab tentang pengalaman spiritual masing-masing. Pak Hamid mengajak Nuraini mendirikan semacam majelis ilmu. "Mari kita jadikan tempat ini sebagai pusat kegiatan Islam yang santun, agar warga sekitar bisa mendapatkan pengetahuan agama." Nuraini setuju dan menyebut, "Jika kelak izin tinggal saya diperpanjang, saya akan berusaha lebih giat mengenalkan Islam kepada siapapun yang tertarik." Tetsuo, yang ikut dalam jamuan, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa menjadi saksi hidup atas mukjizat yang dialami Nuraini, dan dia menambahkan, "Saya melihat kebaikan Islam dari sikap Anda semua." Beberapa penduduk desa menyambut inisiatif tersebut, bahkan berencana menyediakan lahan kosong untuk tempat berkumpul, sehingga kegiatan majelis ilmu bisa berjalan rutin. Pak Hamid meyakinkan mereka, "Semoga Allah memberkahi niat kita, karena setiap kebaikan akan berbuah kebaikan lagi bagi semua yang terlibat." Di kota tempat persidangan berlangsung, Riko dikabarkan semakin parah kondisinya, meski ia sempat mengirim surat permintaan maaf melalui pihak pengacaranya kepada Nuraini. Pengacara Nuraini menerjemahkan isi surat itu. "Saya sadar kesalahan saya, karena didorong rasa takut dan prasangka, saya menuduh Anda tanpa bukti. Maafkan saya," bunyinya dengan nada penuh penyesalan. Nuraini, yang menerima surat tersebut di rumah Tetsuo, membacanya dengan datar, lalu ia hanya berkata, "Saya tidak punya dendam, karena Islam mengajarkan memaafkan, saya hanya berharap dia bertaubat."
Ketika kabar ini tersebar, beberapa orang yang dulu mendukung Riko mulai sadar bahwa mereka telah turut melakukan kesalahan kolektif dengan mempercayai fitnah dan ikut memojokkan Nuraini. Pak Hamid berkomentar, "Semoga penyesalan Riko menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa fitnah dan kebencian bisa memicu tindakan yang sangat berbahaya." Sebagian penumpang lain yang turut bersalah karena menandatangani petisi pengusiran juga mengirimkan surat permohonan maaf, mengakui bahwa mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nuraini menerima maaf tersebut tanpa ungkapan kebencian. Ia hanya menyampaikan, "Semoga kedamaian lahir di hati setiap orang yang mau mengakui kesalahannya." Pengadilan tidak membebaskan Riko dari hukuman, namun pertobatannya dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat meringankan sanksi selama proses rehabilitasi. Publik internasional menyaksikan betapa kuatnya pengaruh fitnah, tetapi juga betapa dahsyatnya kekuatan memaafkan, sehingga Nuraini mendapatkan pujian dari berbagai kalangan. Dalam percakapan singkat dengan Pak Hamid, Nuraini mengatakan, "Saya hanya ingin menyebarkan kedamaian, karena Rasulullah juga mengajarkan memaafkan orang yang berbuat salah." Setelah seluruh proses hukum selesai dan dana kompensasi telah diserahkan, Nuraini memutuskan menetap sementara di Jepang untuk mendirikan yayasan kecil bersama Pak Hamid, fokus pada perlindungan TKW dan dakwah Islam. Yayasan itu, yang diberi nama Cahaya Persaudaraan, menyediakan konsultasi hukum, pelatihan keterampilan, dan bimbingan spiritual bagi para pekerja migran yang sering menghadapi tantangan di luar negeri. Dengan dukungan pemerintah lokal dan warga desa, mereka berhasil membuka beberapa cabang informasi di beberapa kota Jepang, memudahkan TKW atau TKI lain mendapatkan bantuan saat diperlukan. Nuraini mewujudkan mimpinya untuk menafkahi keluarga, sekaligus menegakkan keadilan bagi mereka yang difitnah. "Saya ingin memastikan tak ada lagi orang yang menjadi korban prasangka jahat seperti saya," ujarnya dalam sebuah seminar. Keluarga Nuraini di Indonesia pun hidup lebih sejahtera. Mereka merenovasi rumah, membangun fasilitas umum di desa, dan menyalurkan dana bantuan bagi penduduk kurang mampu. Nama Nuraini akhirnya tercatat di berbagai media sebagai simbol perjuangan seorang muslimah yang sabar, tidak mudah putus asa, dan berhasil menumbuhkan kebaikan di tengah fitnah. Pak Hamid menegaskan, "Inilah bukti bahwa Allah menguji hambanya dengan ujian berat. Namun jika kita tetap taat dan teguh, ujian itu justru menjadi tangga menuju derajat yang lebih tinggi." Orang-orang yang menyaksikan kisah Nuraini mendapatkan pelajaran berharga tentang toleransi, empati, serta kewajiban menolak prasangka sebelum menilai seseorang. Berbagai organisasi internasional pun menjadikan kisahnya sebagai studi kasus dalam seminar tentang perlindungan pekerja migran, keamanan penerbangan, dan isu Islamofobia. Di akhir semuanya, Nuraini tetap menampakkan kerendahan hati, sambil mengatakan pada Tetsuo, "Semua kemuliaan hanya milik Allah, biarlah kisah ini menjadi cahaya yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat adil dan saling menyayangi."